Perlu kita ketahui bersama bahwa di bulan Agustus ini salah satunya ada dua peristiwa bersejarah yang patut kita ingat. Yang pertama adalah proklamasi kemerdekaan. Kemudian yang kedua, penyerahan kedaulatan bangsa dan negara dari pemerintahan Belanda kepada pemerintahan Indonesia. Kalau kita bicara sejarah itu kan bicara masa lalu, dijadikan pijakan masa sekarang untuk merancang ke masa depan. Jadi banyak anak-anak muda sekarang kalau dia meleceh, nggak ada guna lagi, masa lalu itu tidak perlu. Padahal semua orang besar, semua orang sukses pasti belajar dari sejarah, dari suatu peristiwa sejarah. Maka sejarah itulah yang dijadikan landasan, pijakan. Kalau dulu perang, kalau dulu ada bagaimana supaya tidak terjadi perang lagi, segala macam. Kalau sekarang tema kita pas, angkat senjata. Mungkin kalau dulu manggul senjata betulan. Kalau sekarang anak-anak muda sekarang tidak harus manggul senjata. Gunakan apa mereka punya. Misal mereka punya kalian tadi berbagi dan ada literasi. Kalau dia punya HP lah gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Subardi selaku Ketua DPD LVRI Provinsi Lampung, kemudian Bapak M. Basri, Akademisi Program Studi Sejarah Universitas Lampung, yang sekaligus sebagai Ketua Senat Universitas Lampung dan Ketua KKN Universitas Lampung yang saya hormati. Kemudian Ibu Uniroh, ini beliau ini aktivis pendidikan di pulau terpencil, tepatnya di Pulau Tegal gitu Bu ya. Kemudian ada Mbak dosen kita, ini beliau arsitek budaya, jadi lebih kepada memperhatikan arsitektur dari sisi peninggalan budaya yang lalu gitu ya. Baik, kemudian di sebelah saya ini ada Mas Muhammad Dedi Kurniawan, relawan komunitas berbagi. Program salah satunya adalah makan siang gratis. Untuk hari ini programnya nggak dijalankan Mas? Belum. Belum. Baik, kemudian yang di ujung sebelah sana ini jauh dari Kalianda, Lampung Selatan, hadir pada kesempatan siang hari ini untuk berbagi tentang literasi desa sekaligus program literasi desa inklusi sosial. Oke. Baik, Bapak, Ibu serta pemirsa Aku Bisa yang berbahagia. Sebelum kita lebih lanjut membicarakan tentang refleksi 75 tahun Indonesia Merdeka, nampaknya Aku Bisa dan Maharindu ingin sekali berbagi motivasi bagaimana para pejuang terdahulu memperjuangkan kemerdekaan ini dengan mengorbankan jiwa dan raga bahkan juga harta. Nampaknya materi ini cukup menarik untuk kita bahas, mengembalikan lagi semangat keindonesiaan di tengah situasi krisis dan upaya disintegrasi bangsa gitu ya kira-kira. Jadi pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang topik topik kita angkat senjata. Angkat senjata itu Pak ya. Sebenarnya harusnya tidak saya ini yang moderatori, ada tim Aku Bisa yang seharusnya sudah datang tapi masih dalam proses perjalanan. Saya pertama ingin bertanya dengan Pak Subardi, bagaimana Pak ceritanya Bapak ini memperjuangkan
bagian dari perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, Pak. Silakan Pak untuk memperkenalkan diri. Saya memperkenalkan diri, walaupun tadi mungkin sudah diperkenalkan secara singkat. Nama saya Subardi, kemudian pekerjaan sehari-hari sebagai Ketua DPD LVRI Provinsi Lampung. Saya bertempat tinggal di Lampung Timur, tapi aktivitasnya berada di Bandar Lampung. Perlu kita ketahui bersama bahwa di bulan Agustus ini salah satunya ada dua peristiwa bersejarah yang patut kita ingat. Yang pertama adalah proklamasi kemerdekaan. Kemudian yang kedua, penyerahan kedaulatan bangsa dan negara dari pemerintahan Belanda kepada pemerintahan Indonesia yang diawali dengan peristiwa gencatan senjata. Proklamasi 17 Agustus 1945 itu merupakan titik kulminasi perjuangan yang sangat panjang. Tapi proklamasi itu sendiri tanggal 17 Agustus 1945 juga merupakan titik awal bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. 350 tahun kurang lebih bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa lain. Nah, sejak itu putra-putri terbaik bangsa Indonesia berusaha untuk berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Tadi sekilas tentang sejarah dari diceritakan oleh Pak Subardi tadi, ya. Kalau kita bicara sejarah itu kan bicara masa lalu, dijadikan pijakan masa sekarang untuk merancang ke masa depan. Jadi banyak anak-anak muda sekarang kalau dia meleceh, udah guna lagi masa lalu itu tidak diperlu. Padahal semua orang besar, semua orang sukses pasti belajar dari sejarah. Dia suatu peristiwa sejarah. Maka sejarah itulah yang dijadikan landasan, pijakan. Kalau dulu perang, kalau dulu ada bagaimana supaya tidak terjadi perang lagi, segala macam. Kalau sekarang tema kita pas, angkat senjata. Mungkin kalau dulu manggul senjata betulan. Kalau sekarang anak-anak muda sekarang tidak harus manggul senjata. Gunakan apa yang mereka punya. Misal mereka punya kalian tadi berbagi dan ada literasi. Kalau dia punya HP lah gunakan sebagai senjatanya. Ya kalau kita refleksi ke belakang, 75 tahun lalu, ini sekelompok pemuda sedang galau dalam menghadapi kemerdekaan, dipimpin oleh golongan muda Sukarni dan kawan-kawan. Kemudian mereka ingin cepat-cepat merdeka, sedangkan golongan tua ingin bertahan dulu, ingin ada de facto dulu dari beberapa negara, baru ingin merdeka. Tapi yang muda tidak tahan. Akhirnya besok tanggal 16 Agustus mereka menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Kemudian mereka paksa untuk supaya segera diproklamasikan. Yang akhirnya tanggal 17 diproklamasi, itu desakan dari kelompok kalangan muda. Nah itu pemuda dulu. Nah kalau kita refleksi narik ke pemuda zaman sekarang, nah ini yang harus ada belajar lah dari sejarah. Kita kasih lihat etika dan moral anak kita pada saat ini yang kadang tidak kurang menghargai akan peran-peran para pahlawan dan sebagainya, itu sangat ketara sekali. Kalau dulu antara merdeka, itu kata merdeka itu disejajarkan dengan nyawa, karena hidup atau mati, merdeka atau mati. Kalau sekarang kan merdeka atau nasi. Kalau dulu betul-betul disejajarkan dengan nyawa. Saking ini sakralnya kata merdeka itu. Dan betul-betul kata mereka betul-betul sakral, tidak bisa dibandingkan dengan hal itu. Karena orang keinginan begitu merdeka, apapun akan dilakukan, baik korban nyawa dan sebagainya. Di para pahlawan kita yang buruh tanpa ini, mereka luar biasa. Dan ini yang harus oleh pemuda sekarang. Saya juga sangat disayangkan ada beberapa mata pelajaran yang sudah dihapus sejarah. Di SD, SMP itu dikurangi, SMA dikurangi. Dulu ada pelajaran PSBB namanya, pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Ya kalau bisa dihidupkan kembali, karena itu penanaman
nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme. Tidak cukup hanya dengan veteran, hanya ini bapak-bapak itu mungkin semangatnya masih luar biasa tingginya. Itu kan banyak sekali bunker-bunker peninggalan Jepang maupun, tapi tidak diberdayakan Pak. Dan banyak orang melupakan sejarah, termasuk rumah Deswati aja yang untuk ini kan dilupakan, semua tidak ada yang peduli. Nah, mudah-mudahan dari veteran kalau macam bisa membangkitkan kembali motivasi anak muda kita, karena angkat senjata pada periode sekarang ya bukan manggul senjata lagi, tapi betul-betul Pak Ihsan ya luar biasa. Dulu dia guru honor di salah satu perguruan sekolah swasta di Bandar Lampung. Kemudian dia banting setir karena konflik dengan kepala sekolah bisa. Dia banting setir ya, jadi percetakan, buka fotokopi percetakan, dan dia maju. Banting setir lagi dia ke buat KP, alhamdulillah maju juga. Nah ini senjata-senjata yang digunakan oleh anak-anak muda yang sekarang ini ya bukan banggul senjata lagi, tapi mengisi. Ada 3 kelompok kita ini dalam ada perintis kemerdekaan, ada yang mempertahankan kemerdekaan, ada yang mengisi kemerdekaan. Yang mengisi kemerdekaan inilah yang paling nggak anak-anak muda yang pada saat ini, anak-anak milenial kita, ya ini harus ditanamkan nasionalisme dulu lah. Kalau sudah ada nasionalisme muda tertanam, itu insya Allah luar biasa, negaranya akan maju. Karena untuk menghancurkan sebuah negara sekarang tidak harus dengan perang lagi Pak Subardi, tapi cukup hancurkan aja budayanya, hancurkan etikanya, generasi mudanya, maka hancurlah sebuah negara itu.